Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel Ruang Sehat Usia Emas, selamat datang. Kami hadir untuk berbagi berbagai tips dan informasi bermanfaat seputar kesehatan di usia emas Anda. Hari ini, saya ingin bercerita tentang kisah inspiratif dari Pak Budi. Ibunda Pak Budi, yang sudah berumur 70 tahun, sering sekali mengalami masalah buang air kecil di malam hari, bahkan sampai beberapa kali pipis di kasur. Tentu saja ini sangat mengganggu tidur sang ibu dan juga membuat Pak Budi khawatir. Pak Budi pun tak menyerah, ia mencoba berbagai cara, termasuk bereksperimen dengan beberapa jenis buah untuk ibunya. Siapa sangka, dari percobaannya itu, Pak Budi menemukan beberapa buah yang terlihat biasa, namun memiliki manfaat luar biasa untuk membantu ibunya tidur lebih nyenyak tanpa gangguan pipis di malam hari. Dan semua rahasia ini akan saya bagikan lengkap di video kali ini. Mengapa lansia sering terganggu dengan masalah pipis malam? Sebelum kita masuk ke solusi buah-buahan ajaib ini, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa masalah buang air kecil di malam hari atau sering terbangun untuk pipis nokturia begitu umum terjadi pada lansia. Ini bukan sekadar karena banyak minum atau faktor usia semata, melainkan ada beberapa perubahan biologis yang terjadi dalam tubuh seiring bertambahnya usia yang berperan besar dalam fenomena ini. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan alami. Perubahan-perubahan ini, meskipun normal, bisa memengaruhi berbagai fungsi organ, termasuk sistem kemih dan pola tidur. Terkadang, kita menganggap enteng masalah ini, padahal dampaknya terhadap kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan sangat signifikan. Salah satu alasan utama adalah penurunan produksi hormon tertentu. Hormon ini berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan dan siklus tidur kita. Ketika kadarnya berkurang, tubuh tidak lagi berfungsi seoptimal dulu dalam mengelola produksi urin dan menjaga tidur tetap pula sepanjang malam. Selain itu, otot-otot yang menopang kandung kemih juga bisa melemah. Hal ini menyebabkan kandung kemih tidak mampu menampung urin sebanyak dulu, sehingga kita merasa ingin buang air kecil lebih sering, bahkan dengan volume urin yang tidak terlalu banyak. Ditambah lagi, sensitivitas kandung kemih yang meningkat membuat kita lebih cepat merasakan dorongan untuk pipis. Pada akhirnya, kombinasi dari faktor-faktor biologis ini menciptakan lingkaran setan, kurang tidur karena sering pipis dan sering pipis karena tubuh tidak lagi mampu mengatur produksi urin dan tidur secara efisien. Namun, jangan khawatir, ada banyak cara alami untuk membantu mengatasinya. Salah satunya adalah dengan memilih buah yang tepat. Mari berinteraksi. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut yang penuh dengan informasi penting ini, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Ruang Sehat Usia Emas, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami, yang akan membantu Anda dan keluarga menjalani usia emas dengan lebih sehat dan bahagia. Sekarang, mari kita bahas. Kita seringkali menganggap remeh buah-buahan, padahal banyak di antaranya memiliki kekuatan luar biasa yang bisa menjadi solusi alami untuk berbagai masalah kesehatan, khususnya bagi lansia. Pemilihan jenis buah dan cara mengonsumsinya di malam hari sangat krusial dalam memengaruhi kualitas tidur dan frekuensi buang air kecil. Masalah sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil dan sulit tidur kembali adalah keluhan umum yang dihadapi banyak lansia, dan seringkali ini bukan hanya disebabkan oleh banyak minum atau faktor usia, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh jenis buah yang dikonsumsi di malam hari. Perubahan biologis pada tubuh lansia yang berkontribusi pada gangguan tidur. Ada beberapa perubahan biologis pada tubuh lansia yang berkontribusi signifikan pada gangguan tidur
dan masalah buang air kecil. Di malam hari, memahami akar permasalahannya akan membantu kita menemukan solusi yang tepat. Pertama, kekurangan hormon antidiuretik ADH. Hormon ini memiliki peran vital dalam mengurangi produksi urin di malam hari. Saat kita muda, kadar ADH akan meningkat. Saat malam tiba, memberikan sinyal kepada ginjal untuk memperlambat produksi urin, sehingga kita bisa tidur pulas tanpa gangguan. Namun, seiring bertambahnya usia, kadar hormon ADH ini cenderung menurun. Akibatnya, ginjal tetap aktif memproduksi urin sepanjang malam, membuat lansia lebih sering terbangun untuk buang air kecil. Penurunan ADH ini adalah salah satu faktor kunci yang menyebabkan masalah nokturia pada lansia dan seringkali menjadi penyebab utama terganggunya tidur. Kedua, penurunan produksi melatonin. Melatonin adalah hormon tidur yang diproduksi secara alami oleh tubuh, berperan penting dalam mengatur siklus tidur bangun kita dan membantu tubuh merasa mengantuk. Pada lansia, produksi melatonin ini juga cenderung menurun. Penurunan kadar melatonin membuat lansia lebih sulit untuk jatuh tidur dan lebih mudah terbangun di tengah malam. Ini berarti, bahkan jika mereka tidak merasa ingin buang air kecil, mereka tetap memiliki kecenderungan untuk terbangun karena kurangnya hormon tidur ini. Kombinasi penurunan ADH dan melatonin ini menciptakan tantangan ganda bagi kualitas tidur lansia. Ketiga, kandung kemih yang lebih sensitif dan otot yang melemah. Seiring bertambahnya usia, otot-otot di sekitar kandung kemih dan panggul bisa melemah. Ini mengurangi kemampuan kandung kemih untuk menampung volume urin yang besar, sehingga lansia akan merasa ingin buang air kecil meskipun kandung kemih belum terisi penuh. Selain itu, sensitivitas saraf di kandung kemih juga bisa meningkat, membuat dorongan untuk buang air kecil terasa lebih mendesak bahkan dengan sedikit volume urin. Kondisi ini memperparah masalah nokturia, karena setiap sedikit urin yang terkumpul dapat memicu keinginan untuk segera ke toilet. Keempat, adanya kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis yang sering terjadi pada lansia juga dapat berkontribusi pada seringnya buang air kecil di malam hari. Contohnya adalah diabetes, di mana kadar gula darah yang tinggi dapat meningkatkan produksi urin. Selain itu, pembesaran prostat pada pria juga bisa menekan kandung kemih dan saluran kemih, menyebabkan sering buang air kecil. Penyakit jantung kongestif atau masalah ginjal juga dapat memengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil di malam hari. Kelima, penggunaan obat-obatan diuretik. Banyak lansia mengonsumsi obat-obatan untuk mengelola berbagai kondisi kesehatan seperti tekanan darah tinggi atau pembengkakan. Beberapa obat ini, terutama diuretik, bekerja dengan meningkatkan produksi urin untuk mengurangi retensi cairan dalam tubuh. Jika obat-obatan ini dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur, efek diuretiknya akan bekerja di malam hari, menyebabkan lansia harus bangun berulang kali untuk buang air kecil. Oleh karena itu, penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter mengenai waktu terbaik mengonsumsi obat-obatan tersebut. Kesalahan umum lansia saat mengonsumsi buah di malam hari meskipun buah sehat. Cara dan waktu konsumsi yang salah di malam hari bisa memperburuk masalah tidur dan buang air kecil. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan lansia. Pertama, makan buah tinggi air dalam kondisi dingin. Buah-buahan seperti semangka, nanas, atau jeruk memang menyegarkan. Namun kandungan airnya yang sangat tinggi bisa menjadi bumerang jika dikonsumsi di malam hari. Apalagi jika buah tersebut dimakan dalam kondisi dingin, langsung dari kulkas setelah pukul 6 sore. Buah yang dingin dapat memicu respons tubuh untuk menghangatkan diri, yang secara tidak langsung dapat memperberat kerja ginjal tubuhnya. Akan bekerja lebih keras untuk memproses cairan tambahan ini, yang pada akhirnya memicu peningkatan produksi urin dan dorongan untuk buang air kecil lebih cepat, mengganggu tidur nyenyak Anda. Kedua, makan buah yang terlalu manis atau mudah memicu fermentasi. Buah-buahan seperti nangka,
mangga manis, atau anggur. Meskipun lezat, memiliki kandungan gula yang tinggi, mengonsumsi buah-buahan ini di malam hari dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang drastis, diikuti dengan penurunan cepat, fluktuasi. Gula darah ini bisa mengganggu pola tidur. Selain itu, beberapa buah manis tertentu juga lebih mudah memicu fermentasi di saluran pencernaan, yang dapat menyebabkan kembuh dan rasa tidak nyaman, sehingga sulit untuk tidur pulas. Proses fermentasi ini menghasilkan gas yang dapat menyebabkan perut terasa begat dan tidak nyaman. Ketiga, makan buah terlalu dekat dengan waktu tidur. Banyak lansia memiliki kebiasaan mengonsumsi buah sebagai camilan malam sebelum tidur. Padahal, makan buah terlalu dekat dengan waktu tidur akan mengaktifkan sistem pencernaan tubuh. Saat sistem pencernaan bekerja, tubuh akan fokus pada proses tersebut, sehingga otak akan sulit untuk masuk ke mode istirahat dan menghasilkan melatonin, hormon penting untuk tidur. Akibatnya, tidur menjadi dangkal dan tidak berkualitas, dan Anda akan lebih mudah terbangun. Idealnya, berikan jeda setidaknya 2-3 jam antara waktu makan terakhir dan waktu tidur. Keempat, mengonsumsi buah yang terlalu asam. Buah-buahan dengan rasa asam tinggi seperti jeruk nipis, lemon, atau beberapa jenis beri dapat meningkatkan keasaman lambung. Bagi beberapa lansia yang memiliki masalah pencernaan atau refluks asam lambung, mengonsumsi buah asam di malam hari bisa memicu rasa tidak nyaman seperti mulas atau panas di dada. Kondisi ini tentu saja sangat mengganggu tidur dan membuat Anda merasa gelisah sepanjang malam. Lambung yang teriritasi akan membuat Anda sulit menemukan posisi nyaman untuk tidur. Kelima, mencampur buah dengan produk susu atau makanan berat lainnya. Di malam hari, meskipun terdengar lezat, mencampur buah-buahan dengan produk susu seperti yogurt atau susu atau bahkan dengan makanan berat lainnya di malam hari dapat memperlambat proses pencernaan. Kombinasi ini bisa menimbulkan rasa begat, kembun, atau tidak nyaman di perut karena memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna. Ketika sistem pencernaan bekerja keras, tubuh akan sulit untuk rileks dan masuk ke mode tidur nyenyak, sehingga kualitas tidur Anda akan terganggu. Jangan khawatir. Ada banyak jenis buah yang justru sangat cocok dikonsumsi oleh lansia di malam hari, asalkan dengan cara dan waktu yang tepat. Buah-buahan ini kaya akan nutrisi yang mendukung produksi hormon tidur dan menenangkan sistem tubuh. Pertama, pisang matang. Pisang adalah buah yang luar biasa untuk membantu tidur nyenyak, terutama bagi lansia. Buah ini kaya akan magnesium dan kalium, dua mineral penting yang dikenal mampu menenangkan saraf dan merelaksasi otot-otot tubuh. Ketika otot-otot rileks, tubuh akan lebih mudah masuk ke kondisi siap tidur. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, sebuah asam amino esensial yang merupakan prekursor penting bagi pembentukan serotonin dan melatonin di otak. Serotonin dikenal sebagai hormon kebahagiaan yang menciptakan perasaan tenang, sementara melatonin adalah hormon tidur yang mengatur siklus tidur bangun. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pisang, disarankan untuk mengonsumsinya antara pukul 5 sore hingga 6 sore. Pada waktu ini, tubuh memiliki cukup waktu untuk mencerna pisang dan menyerap nutrisi pentingnya sebelum waktu tidur. Hindari makan pisang terlalu dekat dengan waktu tidur, karena meskipun baik, proses pencernaan tetap membutuhkan energi. Pilihlah pisang yang benar-benar matang, karena pisang matang memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan lebih mudah dicerna. Kedua, kiwi. Buah kiwi, khususnya kiwi hijau, adalah pembangkit tenaga tidur yang sering diremehkan. Kiwi kaya akan serotonin dan melatonin alami, dua neurotransmitter yang secara langsung berperan dalam mengatur siklus tidur. Serotonin membantu meningkatkan suasana hati dan menciptakan rasa tenang yang penting untuk persiapan tidur. Sementara itu, melatonin akan membantu tubuh Anda mengenali kapan waktunya untuk tidur. Selain itu, kiwi juga mengandung antioksidan dan vitamin C yang tinggi. Antioksidan ini membantu meredakan stres oksidatif dalam tubuh.
yang jika terlalu tinggi dapat mengganggu kualitas tidur. Vitamin C juga mendukung kesehatan sistem saraf. Untuk konsumsi yang optimal, dianjurkan untuk makan 1 buah kiwi hijau matang tanpa campuran apapun sekitar pukul 19.30 menit setengah jam hingga 1 jam sebelum tidur. Memakan kiwi secara tunggal akan memastikan penyerapan nutrisi yang lebih baik tanpa gangguan dari makanan lain. Pastikan kiwi sudah matang agar teksturnya lebih lembut dan rasanya lebih manis, serta lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Hindari kiwi yang masih keras dan asam. Ketiga, apel merah manis. Apel merah manis adalah pilihan buah yang sangat baik untuk lansia di malam hari. Apel memiliki kandungan serat pektin yang tinggi. Pektin adalah serat larut yang membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Fluktuasi gula darah yang minim akan mencegah lonjakan energi yang bisa mengganggu tidur. Selain itu, apel merah manis juga tidak terlalu beracun atau asam dibandingkan jenis apel lainnya, sehingga lebih aman bagi lambung dan tidak akan memicu sering buang air kecil. Kandungan airnya yang moderat juga ideal untuk dikonsumsi di malam hari. Disarankan untuk memakan 1 buah apel merah manis sekitar 1 jam setelah makan malam. Anda bisa mengonsumsinya secara langsung atau bahkan mengombinasikannya dengan selembar roti gandum utuh sebagai camilan sehat. Roti gandum akan menambah serat dan karbohidrat kompleks yang dicerna perlahan, membantu menjaga perut tetap kenyang dan stabil sepanjang malam. Pastikan apel dicuci bersih sebelum dikonsumsi. Keempat, pir Korea. Pir Korea, atau yang sering disebut juga pir Asia, adalah buah dengan tekstur renyah dan rasa manis yang menyegarkan. Buah ini memiliki zat anti radang alami yang dapat membantu menenangkan jaringan kandung kami yang mungkin sensitif pada lansia. Dengan mengurangi peradangan, dorongan untuk buang air kecil yang mendesak bisa berkurang sehingga tidur tidak mudah terganggu. Selain itu, pir Korea juga dikenal memiliki khasiat untuk membantu hati dan ginjal berfungsi lebih tenang dan efisien, mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Kesehatan hati dan ginjal yang optimal sangat penting untuk mengatur keseimbangan cairan dan tidur yang baik. Sebaiknya, makan setengah buah pir Korea matang pada suhu ruang sekitar pukul 6 sore. Mengonsumsinya pada suhu ruang akan lebih nyaman bagi sistem pencernaan dan tidak akan memicu dingin berlebihan yang dapat membebani ginjal. Anda juga bisa menambahkan beberapa butir kacang kenari sebagai pelengkap. Kacang kenari kaya akan omega-3 dan melatonin yang akan semakin memperkuat efek relaksasi dan dukungan tidur nyenyak. Kelima, buah naga putih. Buah naga putih adalah pilihan yang sangat baik karena memberikan efek sejuk dan lembut pada sistem pencernaan. Buah ini sangat membantu dalam proses detoksifikasi ringan tubuh dan melancarkan pencernaan tanpa menyebabkan diare atau gangguan perut lainnya. Kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus yang secara tidak langsung mendukung produksi serotonin (DHT) yang kemudian memengaruhi tidur. Buah naga putih juga tidak terlalu tinggi gula dan memiliki indeks glikemik yang relatif rendah, sehingga aman untuk dikonsumsi di malam hari tanpa memicu lonjakan gula darah yang mengganggu tidur. Untuk mendapatkan manfaat optimal, konsumsi 3 iris kecil buah naga putih sekitar 1 jam setelah makan malam. Sangat penting untuk tidak mendinginkan buah naga putih ini di kulkas. Biarkan pada suhu ruang. Juga, hindari mencampurnya dengan bahan-bahan yang terlalu manis. Setelah mengonsumsi buah naga, Anda bisa menutupnya dengan air jahe hangat. Jahe dikenal dapat menenangkan perut dan membantu sirkulasi darah, yang akan mendukung tidur yang lebih nyenyak. Keenam, kurma mejul. Kurma mejul adalah jenis kurma yang besar, lembut, dan kaya rasa. Buah ini dikenal sebagai sumber yang baik dari magnesium dan kalium, 2 mineral yang krusial untuk relaksasi otot dan fungsi saraf yang sehat. Magnesium khususnya berperan dalam mengatur neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk menenangkan otak dan tubuh, sehingga membantu Anda tertidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Selain itu, kurma juga mengandung serat yang membantu pencernaan berjalan lancar tanpa memberatkan di malam hari.
serta sedikit triptofan yang mendukung produksi melatonin. Untuk konsumsi di malam hari, cukup makan 2-3 butir kurma mejul sekitar 1 jam sebelum tidur. Pastikan kurma dalam kondisi baik dan tidak terlalu dingin. Anda bisa memakannya langsung atau mencampurkannya ke dalam teh herbal hangat tanpa gula. Hindari mengonsumsi kurma dalam jumlah berlebihan karena kandungan gulanya yang cukup tinggi, meskipun alami. Jumlah yang disarankan sudah cukup untuk memberikan efek relaksasi tanpa memicu masalah gula darah. Ketujuh, cherry tart asam. Cherry tart adalah salah satu dari sedikit sumber makanan alami yang mengandung melatonin dalam jumlah signifikan. Melatonin, seperti yang kita ketahui, adalah hormon utama yang mengatur siklus tidur bangun tubuh. Mengonsumsi cherry tart, baik dalam bentuk buah segar jika tersedia, atau jus cherry tart murni, dapat membantu meningkatkan kadar melatonin dalam tubuh secara alami, sehingga mempermudah proses tidur dan meningkatkan kualitas tidur. Selain melatonin, cherry tart juga mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi rasa sakit atau ketidaknyamanan yang mungkin mengganggu tidur. Jika Anda kesulitan menemukan buah cherry tart segar, jus cherry tart murni tanpa tambahan gula adalah alternatif yang sangat baik. Disarankan untuk minum sekitar 30-60 ml jus cherry tart murni tanpa pemanis, sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Jika Anda mengonsumsi buah segar, cukup makan segenggam kecil. Pastikan jus yang Anda pilih adalah 100% jus cherry tart tanpa campuran buah lain atau gula tambahan, karena gula dapat mengganggu efek positifnya pada tidur. Jadi, Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa masalah gangguan tidur dan sering buang air kecil di malam hari pada lansia adalah hal yang umum, namun bukan berarti tidak ada solusinya. Ini bukan hanya tentang usia, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan biologis tubuh seperti penurunan hormon ADH dan melatonin, serta melemahnya fungsi kandung kemih. Penting untuk diingat bahwa apa yang kita konsumsi, terutama di malam hari, memiliki dampak besar pada kualitas tidur kita. Kesalahan seperti makan buah tinggi air atau terlalu manis dalam kondisi dingin, atau terlalu dekat dengan waktu tidur, dapat memperburuk masalah ini. Oleh karena itu, pemilihan buah yang tepat dan cara konsumsi yang bijak menjadi kunci. Kami telah membahas 5 perubahan biologis utama pada lansia yang memengaruhi tidur, serta 5 kesalahan umum dalam mengonsumsi buah di malam hari yang harus dihindari. Memahami faktor-faktor ini adalah langkah pertama menuju perbaikan kualitas tidur yang signifikan. Namun, kabar baiknya adalah alam menyediakan berbagai solusi alami yang efektif. 7 jenis buah yang telah kita bahas: pisang, kiwi, apel merah, manir, pir Korea, buah naga putih, kurma mejol, dan cherry tart adalah contoh luar biasa dari bagaimana nutrisi sederhana dapat mendukung kesehatan tidur Anda secara drastis. Dengan mengonsumsi buah-buahan ini pada waktu dan cara yang tepat, Anda dapat secara alami meningkatkan produksi hormon tidur, merelaksasi tubuh, dan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Ingatlah, perubahan kecil dalam kebiasaan makan dan gaya hidup dapat membawa dampak besar pada kualitas hidup Anda di usia emas. Jangan biarkan masalah tidur dan buang air kecil mengganggu kenyamanan dan kebahagiaan Anda. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah mulai melihat potensi besar dari buah-buahan ini? Apakah ada dari buah-buahan ini yang sudah rutin Anda konsumsi, atau justru baru Anda ketahui manfaatnya? Mari kita hindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu tidur nyenyak Anda dan mulai terapkan tips-tips sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ragu untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia lainnya, tetangga, atau siapapun yang Anda kenal dan mungkin sedang mengalami masalah serupa. Dengan berbagi, kita bisa membantu lebih banyak orang mencapai kualitas tidur yang lebih baik dan hidup lebih sehat di usia emas. Mari kita jadikan Ruang Sehat Usia Emas sebagai komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.